akan lanjutkan lagi untuk berikutnya ada Bu Asri ya. Bu Asri Kanti, kemudian observernya adalah Bu Siti dan Pak Darmanto. Silahkan Bu Asri. Oke, Ibu, cek suara dulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah jelas Bu Asri. Alhamdulillah. Oke. Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu? Ya, sudah nampak Ibu, silahkan. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya kurang semangat. Ayo teman-teman dijawab lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinternya anak-anak semangat semua ya hari ini. Oke. Ustazah akan memulai hari ini dengan berdoa dulu karena setiap kegiatan yang diawali dengan doa itu membawa berkah. Sehingga harapannya nanti ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, Ustazah ingin Mas Abbas dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih Mas Abbas sudah memimpin berdoa. Semoga menjadi amal jariah untuk Mas Abbas ya. Oke. Anak-anak Ustazah ingin melakukan presensi nih hari ini. Gimana? Adakah yang tidak hadir? Ada? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, benar. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Kita patut bersyukur karena pada hari ini bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Anak-anak gimana? Sudah siap belajar matematika apa enggak nih? Oh, siap. Alhamdulillah. Siap, Bu. Ini ada yang bilang belum siap, Bu. Kenapa? Ada apa nih? Coba curhat sama Ustazah, kenapa? Pusing ya sama matematika ya. Oke, kurang bersemangat. Buat apa sih belajar matematika? Oke. Ustazah pingin ini mengajak kalian untuk merenungkan sesuatu. Ketika kalian TK, kalian disuruh menghafal angka, betul nggak sih? Betul ya? Oke, ketika SD kalian diminta untuk belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ketika SMP, kalian diminta untuk mencari berapa nilai X, berapa nilai Y. Dan ketika SMA, kalian diajak untuk belajar mencari limit, integral, gitu ya. Apalagi? Trigonometri, benar sekali. Turunan, banyak banget. Nah, kalau dipikir-pikir, apa nanti kuliah juga bakalan ketemu matematika lagi, guys? Oke, Ustazah jawab nih. Kalau kalian nanti kuliah, ambil jurusan apapun, bakalan akan tetap ketemu dengan mata pelajaran matematika. Kenapa? Karena matematika itu adalah dasar dari ilmu yang lain. Nah, bisa dikatakan kita nggak bisa hidup terpisah dari matematika, bahkan untuk agama sekalipun. Nah, oke, Ustazah pingin menunjukkan video sesuatu nih untuk kalian. Bentar ya. Nah, siap-siap. Check it out. Ini dia videonya. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung Oke, sudah semua ya. Gimana? Sudah
Lihat video semua ya. Ha-ha. Oke, video tadi tentang kenapa sih kita harus belajar matematika dan tetap semangat belajar matematika? Nah, coba Ria dijawab tadi, manfaat belajar matematika tuh apa? Iya bener, belajar matematika tuh salah satunya untuk supaya kita menjadi pribadi yang lebih sabar, benar sekali. Ada lagi apa? Ilmu yang pasti jawabannya. Kalau pertanyaannya A, pasti jawabannya B begitu ya. Nggak suka PHP, nggak suka sesuatu yang nggak jelas guys. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh dari sana. So, kalian masih mau males-malesan belajar matematika? Tentu tidak. Apalagi ustadzanya kayak ustadzah Azri. Semangat, semangat, semangat. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemarin kalian sudah belajar tuh. Nah, kemarin kalian sudah belajar terkait matriks. Dan apa saja yang sudah kalian belajari? Pertama, apa yo? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat matriks yang pertama-tama terkait apa? Operasi. Unsur-unsurnya. Ada unsur-unsur. Macam-macam matriks. Bener banget, pinter muridnya Ustazah nih. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, semua sudah. Kesamaan matriks, transpos, sama semua sudah. Oke. Nah, kali ini kita akan tetap nih belajar terkait determinan matriks, tapi khusus yang berordo 2 kali 2. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa itu guys? Yuk, minta tolong dibaca untuk Mbak Ana, coba dibaca. Tujuan yang pertama kita harus apa sih yang harus dicapai? Dapat mengidentifikasi determinan matriks berordo 2 kali 2 dengan benar. Ya, benar sekali. Dan itu berkaitan dengan yang nomor 2. Jadi tidak hanya mengidentifikasi, tapi juga mampu menentukan determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, setelah kalian mampu mengidentifikasi dan menentukan, kalian diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat determinan matriks. Dan yang terakhir, kalian harus mampu apa nih? Coba Ustazah mau, kalau tadi sudah perempuan, Ustazah mau yang laki-laki nih. Coba Mas Anto, apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang terakhir? Mampu menyelesaikan masalah, Bu Asri. Oke, benar. Masalah yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, ini adalah semua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, oke guys, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah tugas proyek. Pasti kalian mikir gini, loh matematika kok ada tugas proyek? Ini pembelajaran apa sih? Nah, Ustazah jelaskan kali ini bahwa pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi, belajar matematika, nah tetapi di ujung kegiatan kita itu ada proyek atau produk yang diminta. Nah, sudah pusing duluan ya? Oke, sabar, sabar. Ada langkah-langkah dan tahapan yang harus kalian lakukan. Jadi, nggak usah pusing. Nggak mungkin juga Ustazah langsung meminta produk akhirnya. Nah, Ustazah akan bimbing sehingga nanti kalian akan mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas. Langkah yang pertama, nanti kalian harus membaca dan mempelajari bahan ajar LKPD yang Ustazah bagikan. LKPD-nya ada 2. Apa itu LKPD untuk konsepnya? Determinan matriks berordo 2 kali 2. Dan ada LKPD untuk tugas proyeknya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian nggak hanya disuruh membaca atau mempelajari saja, tapi juga mengerjakan LKPD. Tenang, tenang, kalian disuruh mengerjakan secara berkelompok. Dan itu atas pendampingan guru. Jadi kalian boleh bertanya kalau ada kendala kepada guru.
Nah, langkah yang ketiga nanti kalian akan melaksanakan kegiatan mengumpulkan data. Di mana? Di kantin dan koperasi sekolah. Ngapain aja pada saat mengumpulkan data? Kalian harus mendokumentasikan kegiatan saat itu dengan foto memfoto, kemudian mencatat hal-hal penting. Karena di ujung nanti ini poin 5 ada presentasi, maka Ustazah meminta kalian untuk membuat media presentasi. Menggunakan aplikasi apa? Canva. Kalian sudah terbiasa dengan itu. Kapan waktu kita ada passion project juga pakai itu ya. Oke. Dan ujung-ujungnya yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Nah, sampai di sini sabar, tidak diselesaikan dalam 1 hari ya. Jadi kita nanti akan buat kesepakatan. Jadi kalian jangan pusing dulu, kalian bisa sabar karena tahapannya perlahan per item. Oke, anak-anak Ustazah pingin curhat nih. Nah, kemarin Ustazah pada saat acara Maulid Nabi ingin membuat parcel mini untuk tetangga Ustazah. Dan parcel mini itu isinya adalah buah-buahan. Nah, awal Ustazah membeli 2 kilogram apel. Kemudian Ustazah membeli 3 kilogram buah mangga. Dan total yang harus Ustazah bayarkan kepada si penjual adalah 110.000. Nah, ketika Ustazah kemas apel dengan buah mangga dalam parcel mini, ternyata masih ada space yang kosong yang bisa ditempati atau ditambahi buah lagi. Nah, akhirnya Ustazah berangkat kembali membeli buah. Buah apa? Tetap buah apel 1 kilo dengan buah mangga 2 kilo. Nah, harga yang harus Ustazah bayar adalah Rp65.000. Ustazah sampai di rumah mengemas semua ke dalam parcel-parcel mini. Setelah itu barulah Ustazah terpikir berapa ya harga setiap item, setiap kilo dari buah apel maupun buah mangga. Nah, ada yang mau bantu Ustazah enggak? Coba di sini, ada yang mau bantu Ustazah? Coba. Ada yang tahu nggak sih berapa harganya apel sama mangga tiap kilonya? Ada yang tahu? Oke. Nggak tahu ya, tahu. Oh, ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, nih, bagi yang tahu, kira-kira dulu kalian menyelesaikan materi permasalahan semacam ini dengan cara apa? Dengan cara apa? Coba. Dengan cara membuat model matematika. Terus good job pakai untuk Mbak eliminasi, Bu. terus Eliminasi. Eliminasi, benar sekali. Apalagi susi. Oh, kok susi? Wah, saya Substitusi, Ibu. Terus yang terakhir adalah campuran. Jadi ada beberapa banyak metode yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tapi di jenjang SMA kalian juga akan diajarkan satu solusi lagi untuk menyelesaikan kasus semacam ini. Jadi guys, kalian nanti tinggal pilih apa? Aku kalau ketemu soal kayak gini, permasalahan seperti ini, bakal menggunakan cara yang mana kalau di kehidupan nyata ya. Tapi khusus untuk hari ini dan mata pelajaran kita, tolong diselesaikan dengan cara determinan matriks. Jadi kita rubah permasalahan ini ke dalam determinan matriks. Seperti yang Mbak Ana sampaikan tadi, benar sekali kita rubah ke dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Kita buat persamaannya dulu. Jadi coba kita tengok lagi ya yang tadi. Nah, buah apel ini ada 2 sehingga kita bisa menganggap ini sebagai 2 gitu ya. 2 kilogram kita anggap sebagai 2. Nah, terkait harganya karena tidak diketahui, untuk apel kita sepakati sebagai harga X dan untuk mangga sebagai harga Y. Benar sekali. Nah, oke, berarti di sini kalau dibentuk persamaan akan menjadi seperti ini. Nah,
Dan ketika permasalahan ini dibawa ke dalam materi matriks, akan berubah menjadi yang kanan ini, yang kuning. Nah, oke. Bagaimana sih Ustadzah cara menyelesaikan menggunakan determinan matriks? Rumus determinan seperti apa? Nih, Ustadzah sudah siapkan juga determinan matriks seperti ini. Apa sih determinan matriks? Nah, determinan matriks itu selisih antara ini A kali D dikurangi B kali C. Jadi AD dikurangi B kali C. Nah, muncul pertanyaan dari Ustazah, boleh nggak sih kalau kita balik jadi BC yang dikurangi AD? Boleh nggak sih? Hasilnya sama nggak kira-kira kalau AD dikurangi BC dengan BC yang dikurangi AD? Sama apa enggak? Beda, Ibu. Beda. Pengurangan itu tidak boleh dibolak-balik ya hasilnya karena akan berbeda. Nah, jadi mohon rumus ini tidak dirubah-rubah. Nah, setelah kita mendapatkan determinan matriks, lalu bagaimana cara menyelesaikan untuk mengetahui berapa harga apel dan berapa harga buah mangga? Nah, caranya cukup dengan mencari determinan X per determinannya dibagi, kemudian untuk Y berarti DY per D. D itu apa? Determinan untuk Y-nya. Ini cara proses mencarinya, sama ya. DX nanti prosesnya juga sama. Ustazah selengkapnya gimana nih? Kita bingung lihat PowerPoint aja. Nah, Ustazah sekarang akan bagikan kepada kalian APD bahan ajar lengkap. Nah, ini dia konsepnya dan proyek kalian berkumpul dulu sesuai dengan kelompok itu sudah bagi. Nah, ini ya ada Mas Rozak dan Mas Habib, silakan kumpul jadi satu kelompok sesuai ini. Nah, yang kelompok pertama kumpul di sebelah sini dekat Ustazah, kelompok kedua sampingnya, kemudian kelompok tiga di sebelah kanan Ustazah dan kelompok di samping di belakangnya. Ya, cukupi. Insya Allah bangkunya sudah tertata bentuk 4 kelompok, tinggal kalian pindah saja jadi tanpa menggeser meja dan kursi. Silakan segera berpindah dulu. Oke, sudah di posisinya masing-masing. Oke guys, Ustazah bagi sekarang untuk LKPD tugas proyeknya. Nah, sekarang kalian sudah menerima semua LKPD-nya beserta bahan ajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita, yuk kita buat kesepakatan dulu. Kalian sudah lihat kan LKPD-nya beserta proyeknya? Nah, kelihatan ya berlembar-lembar. Oke, dari situ kita buat kesepakatan. Kapan kalian mampu menyelesaikan LKPD determinan matriksnya? Insya Allah ini sedikit ya. Gimana kalau kita kumpulkan hari ini untuk yang LKPD ini dikerjakan hari ini juga? Sanggup ya? Siap? Siap. Oke. Yang berikutnya ini terkait mengumpulkan data. Mengumpulkan data apa, Bu? Total harga pembelian 2 barang di kantin atau koperasi sekolah gitu. Nah, ini insya Allah akan kita lakukan nanti di akhir kegiatan kita, tapi kalau misalnya tidak mencukupi, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Setuju? Setuju enggak? Setuju ya? Setuju. Siap. Nah, berikutnya karena ini ada proses yang lama menyelesaikan media presentasi dengan aplikasi Canva, maka Ustazah akan memberikan waktu lebih. Kira-kira kalian siap mengumpulkan kapan nih? Oke, pertemuan lagi berarti kurang lebih 3 hari lagi ya. Oke, pertemuan lagi kita 3 hari lagi. Jadi silakan dikumpulkan 3 atau 4 hari ya. Pertemuan lagi dikumpulkan. Nah, presentasi ini karena membutuhkan 2 item
ini nomor 2 dan 3, maka presentasinya secara otomatis kita sepakati di pertemuan di mana kalian sudah menyelesaikan media presentasi dan sudah melaksanakan kegiatan proyek yang ada di kantin atau koperasi sekolah. Ya. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, Ustazah, waktu saya mengumpulkan data di koperasi, apakah ada ketentuan khusus untuk mengambil data ini? Ini kan Ustazah tadi bilang total harga pembelian 2 barang gitu ya. Nah, data yang dibutuhkan itu kita bagi-bagi juga ya, Nak. Oke, kelompok yang pertama ini mengambil data atau membeli juga boleh, atau hanya sekedar wawancara juga boleh. Nah, apa khusus tema jajanan kering gitu. Kalau kelompok 2 jajanan basah. Kalau kelompok 3 minuman. Nah, kalau kelompok 4 ini perlengkapan atribut sekolah. Jadi kayak buku, pensil, bolpen, kayak penggaris atau sabuk gitu ya. Nah, itu tugasnya sudah Ustazah bagi, sudah paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Tidak? belanjanya boleh lebih dari 2 enggak, Bu? Pertanyaan yang bagus sekali. Kita kembali lagi yuk ke materi awal. Ini kita temanya determinan matriks berordo berapa, sayang? 2 Berordo kali 2. 2 kali 2. Barang yang dibeli berapa jenis? 2 jenis barang. Begitu ya. Jadi barang yang dibeli atau dicari datanya atau wawancara boleh ya, nggak harus membeli. Kalau memang kalian ini aku cuma mau tanya-tanya aja ke ibu kantin, boleh. Nah, yang dibutuhkan hanya 2. Kemudian total harganya silakan jangan lupa. Dan ini kita lanjut kegiatannya ya. Terkait proyek tadi masih ada masalah atau ingin ditanyakan lagi ke Ustazah? Tidak, sudah paham ya? Oke, kita lanjut dengan mengerjakan LKPD determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, karena Ustazah tadi menjelaskan secara sekilas saja, Ustazah perdalam sekarang dengan mendampingi kalian selama mengerjakan LKPD determinan matriks berordo 2 kali 2. Silakan mengerjakan ini secara berkelompok di buka LKPD-nya, di sana ada langkah-langkah dan tahapan penyelesaian, dibuka pula bahan ajarnya. Selamat mengerjakan. Ustazah keliling ya untuk membantu kalian dan silakan bertanya, jangan malu bertanya biar nggak sesat di jalan ya. Ini contoh LKPD-nya. Salah satu lembarannya Ustazah ambil contoh nih di PowerPoint. Sudah, yang ini ya yang dikerjakan. Oke. Kemudian, gimana Nak? Ada kesulitan? Boleh Ustazah bantu? Yang mana yang belum paham? Oke, kelompok 1 sudah paham ya? Oh, ini ada yang ditanyakan. Iya. Nah, ini bisa menggunakan rumus yang ini, DX ini. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada di bahan ajar ya. Ini berarti pakai PQ dan BD. Oke, ya. Bisa melanjutkan? Ya, sisanya boleh dilanjutkan. Untuk kelompok lain, oke. Memori. Berikutnya, ayo mengumpulkan data di kantin atau koperasi sekolah. Nah, LKPD-nya tadi sudah selesai, maka silakan dikumpulkan ke Ustazah Asri dan selanjutnya kita ganti mengerjakan LKPD tugas proyek. Tapi untuk tahapan pertama LKPD tugas proyek ini, kalian masih mengumpulkan di kantin atau koperasi. Waktunya kalau belum selesai, dilanjutkan pertemuan lagi atau setelah pulang sekolah atau pada saat istirahat. Yang jelas, waktu yang Ustazah berikan adalah 15 menit. Selesai tidak selesai, kalian harus kembali ke kelas setelah 15 menit.
Sudah paham? Nah, di LKPD Ustazah sudah menyertakan langkah-langkah pengerjaannya dan juga penjelasan terkait apa saja yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan tugas proyek dan apa saja yang harus dicatat, dokumentasinya didokumentasikan. Insya Allah sudah lengkap. Jadi, adakah pertanyaan sebelum kita jalan-jalan ke kantin dan koperasi sekolah untuk mengumpulkan data? Ada? Tidak ya? Oke. Selamat mengerjakan tugas proyek, determinan matrik ordo 2x2. Skip, pre-memory, kemudian anak-anak sekarang posisinya sudah kembali dari kantin. Nah, oke anak-anak, terima kasih sudah berusaha untuk datang tepat waktu, 15 menit waktu yang Ustazah berikan, kalian gunakan dengan baik. Nah, selesai tidak selesai, kalian bisa melanjutkan kalau misalnya bagi yang belum selesai untuk pertemuan nanti setelah istirahat. Nah, anak-anak Ustazah ada yang mengalami kesulitan dalam proses kalian mengumpulkan data? Ada? Coba Ustazah mau lihat nih hasil kalian tadi mengumpulkan data. Coba. Kelompok 1 mana? Oke, sudah ada data ya. Kelompok 2, masih baru 1 datanya. Untuk 1 lagi? Oh nanti sambil beli jajan saat istirahat, bolehlah. Oke, yang kelompok 1-nya lagi? Oke. Operasinya mbak-mbaknya lagi nggak ada. Oke, jadi untuk yang ini bisa dilanjut nanti, intinya begitu ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan ada quotes of the day untuk kalian hari ini. Selalu ada sesuatu untuk yang dipelajari, bahkan untuk seorang master. Ini pesan dari Guru Sifu di Kung Fu Panda 3. Jadi bayangin, untuk seorang master saja masih mau belajar, apalagi kita. Jadi jangan menyerah ya. Tugas yang Ustazah berikan, tolong tetap dikerjakan meskipun ada yang belum selesai. Kalau ada kesulitan, boleh tanya-tanya ke Ustazah. Nah, kendala-kendala tadi yang dihadapi sudah ada solusi ya, dilanjutkan nanti di saat istirahat atau besok ketika ada waktu luang. Nah, kita tutup hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini dengan penguatan dulu. Kita hari ini sudah belajar apa aja? Oke, iya benar. Determinan matriks. Oke, rumusnya adalah AD kurang BC. Oke. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang seperti Ustazah contohkan tadi, kalian bisa menyelesaikan selain dengan cara eliminasi, substitusi, dan campuran, bisa juga dengan cara determinan matriks. Good job untuk kalian semua, luar biasa ya. Jadi saking luar biasanya, Ustazah kasih jempol 2 nih. Nah, oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pertemuan lagi. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pertemuan yang kedua ya. Kita jumpa lagi. Yuk dipimpin berdoa. Ganti siapa nih? Oh, Pak Wakil kelas. Siapa Pak Wakil kelasnya? Oh, atau Bu Wakil kelas ini? Ayo dipimpin berdoa. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat semua. Hadir semua hari ini? Hadir ya. Oke, alhamdulillah. Karena hari ini presentasi hadir semua. Kemarin nggak presentasi juga tetap hadir semua ya. Semangat. Oke anak-anak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin sudah belajar apa saja? Pelajari apa saja?
Benar sekali. Determinan matriks Purdo 2 kali 2. Konsepnya sudah didapat. Kemudian Ustazah ngasih apa kemarin? Iya, tugas proyek. Sudah dilaksanakan semua? Alhamdulillah. Tinggal apa berarti sekarang? Presentasi. Oke. Yuk kita presentasi. Ada 4 kelompok. Kelompok manakah yang sudah siap untuk presentasi terlebih dahulu? Silakan, Ustazah persilakan. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2 untuk presentasi. Iya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 luar biasa sudah menampilkan tugas proyeknya dan hasil proyeknya. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk hasil proyek kelompok 2? Oke, silakan. Untuk kelompok 3 yang ingin bertanya, atau kelompok 4 dan kelompok 1 silakan. Oh, mau menanggapi, silakan. Oke, pre-memori. Berikutnya, setelah semua siswa melaksanakan presentasi, dilaksanakan penilaian tugas proyek. Ayo anak-anak, kita lakukan penilaian tugas proyek kalian secara bersama-sama. Nah, supaya penilaian ini adil, nah maka Ustazah tampakkan di layar untuk penilaiannya. Untuk kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4 secara bersamaan terkait penggunaan alat. Nah, Ustazah lihat semua kelompok menggunakan alat pada saat membuat produk maupun proses mengerjakan proyek. Oleh sebab itu, Ustazah memberi poin 3. Kok bisa poin 3? Iya, poin 3 itu poin tertinggi kalau kalian menggunakan alat. Nah, oke, kelompok 1, 2, 3, 4 semua menggunakan alat. Oke, mengumpulkan data, pasti mengumpulkan data ya, karena Ustazah lihat kalian sudah presentasi berarti ada data yang dikelola. Oke, good job. Ustazah kasih poin 3 semua. Untuk kesimpulan dan penyelesaian, Ustazah lihat untuk kelompok 1, 2, 3 ini ada penyelesaian. Tapi untuk kelompok 4 penyelesaian juga ada, cuma kesimpulannya tidak ada. Kalau kelompok 1, 2, 3 sudah ada kesimpulan. Untuk khusus kelompok 4 belum ada kesimpulan. Jadi 1, 2, 3 Ustazah beri poin 3, untuk kelompok 4 Ustazah beri poin 2. Nah, pre-memori. Berikutnya, oke anak-anak, melihat dari penilaian tugas proyek ini, siapakah yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi? Iya, benar sekali, kelompok 2 yang mendapat nilai tertinggi. Jadi, kelompok 2 mendapat piala dari Ustazah Asri. Ini gambar piala ya. Oke, Ustazah mengucapkan selamat untuk kelompok 2. Kalian mendapatkan apresiasi dari Ustazah Asri. Nanti kelompok 2 bakalan dapat coklat dari Ustazah biar kalian makin happy ya sama matematika. Oke. Untuk yang kelompok lainnya jangan pantang menyerah, belum dapat nggak apa-apa, pertemuan lagi kita coba lagi ya. Dan hasil media presentasi kalian Ustazah acungi jempol semua. Ya, apapun hasilnya kalian sudah berusaha itu sudah luar biasa. Oke, berikutnya, ayo menyimpulkan anak-anak. Kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Jika kita diketahui matriks T adalah A, B, dan CD, maka determinan T-nya adalah ya AD min BC. Kemudian jika diketahui matriks berbentuk seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai X-nya cukup dengan mencari determinan X per determinannya. Dan untuk mencari nilai Y cukup determinan Y per determinannya. Nah, anak-anak di dalam LKPD kemarin juga dibahas terkait sifat-sifat determinan matriks. Nah, silakan dianalisis dari 3 determinan ini yang ada. Kalian bisa pilih sesuaikan dengan soal yang ditanyakan untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal. Jadi ketika
Seperti contohnya soal nomor 2. Kalau kalian betul-betul mengalihkan antara matriks A dan B dulu, baru kemudian dideterminankan, itu jelas akan lebih berat. Lebih mudah lagi jika kalian menyelesaikannya dengan cara masing-masing determinan A dan determinan B hasilnya dikalikan. Begitu ya. Sesuaikan dengan, silakan menganalisis, sesuaikan dengan kebutuhan soal atau permasalahan yang disajikan. Gunakan sifat-sifat determinan. Oke, anak-anak Ustazah yang soleh dan solihah, hari ini Ustazah membagi rubrik penilaian sikap di PowerPoint Ustazah. Silakan dilihat baik-baik. Ustazah sangat berharap kalian bisa memberikan penilaian yang jujur dan apa adanya, begitu ya. Jangan direkayasa. Di sini ada acuan untuk memberikan nilai untuk teman kalian. Jadi rubrik penilaian ini sebenarnya kalian diharapkan mampu untuk memberi penilaian kepada teman-temannya dalam satu kelompok. Contoh, satu kelompok ada A, B, C, siswa A, B, C. Nah, siswa A silakan menilai siswa B. Kemudian siswa B menilai siswa C. Siswa C menilai siswa A. Jadi dalam satu kelompok saling menilai temannya. Nah, saling menilai ini konsepnya tidak asal menilai. Silakan dilihat baik-baik indikatornya. Jika teman kalian contoh lebih dari 2 kali memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi, silakan diberi poin skor 4. Kalau ternyata tidak memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi, silakan diberi poin 1. Begitu ya. Di mana Ustazah saya harus memberikan skor? Nah, di sini nih. Tadi kalian lihat di lembar LKPD itu ada tulisan ya, link Google Form. Nah, link Google Form itu sebenarnya adalah link untuk penilaian sikap. Nah, tapi Ustazah akan kirim di grup kelas terkait link Google Form-nya. Silakan diklik supaya kalian bisa membuat penilaian terhadap teman kalian. Setiap anak hanya 1 teman yang dinilai. Dan oke, anak-anak terima kasih sudah mengisi link penilaian dan ada satu link lagi, link quizzes ini. Link quizzes ini silakan dikerjakan, silakan kalian mengerjakan soal di quizzes dan soal yang kalian kerjakan tidak harus hari ini karena memang waktunya terbatas ya, aktivitas kita hari ini cukup banyak, jadi bisa dikerjakan nanti di rumah atau di sekolah, tapi yang jelas kalian bisa mengakses link quizzes ini dalam waktu 24 jam. Ustazah hanya beri waktu sampai 24 jam. Setelah itu tidak bisa diakses lagi ya. Nah, oke anak-anak, bagaimana setelah belajar matematika perasaan kalian? Coba Ustazah. Hari ini menyenangkan, Bu. Oh, iya. Coba rame banget ya. Kayaknya oke. Ustazah pingin kalian menyampaikan kata-kata melalui barcode Mentimeter ini. Silakan ketikkan dari HP kalian menggunakan barcode Mentimeter. Nah, sudah ketemu ya barcode-nya. Oke, sudah di-scan dan nah, silakan tuliskan satu kata yang menyatakan perasaan kalian setelah belajar matematika dari hari kemarin sampai hari ini. Silakan ditulis. Oke, banyak sekali Ustazah lihat yang cukup banyak ini adalah yang besar ini itu tulisan yang menunjukkan bahwa ini jawaban terbanyaknya dari kelas ini. Sangat senang. Oh, meskipun masih ada ya yang ini masih pusing gitu ya. Kenapa ini siapa yang pusing ini? Sakit, ada yang sakit? Oh, ternyata ada yang sakit. Ya. Ada bantu nih? Oh enggak ya, oke. Oke, masih bisa bertahan ya. Nah, anak-anak kita sudah menyelesaikan setiap tahapan pembelajaran dalam pertemuan 1 dan pertemuan kedua ini. Nah, Ustazah ada sesuatu nih untuk kalian. Coba
Ustazah ingin yang bersuara merdu untuk membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Silakan Mas Ahmad dibaca. Masya Allah suaranya merdu sekali. Coba untuk artinya dibaca oleh Mbak Siti. Oke, Masya Allah. Ada poin hijau ini yang Ustazah bedakan, warnanya sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya. Jadi nak, intinya kalian tetaplah berbuat baik, tetaplah selalu di jalan Allah, dan tetaplah untuk bersemangat menuntut ilmu, karena di mata Allah itu derajatnya sangat tinggi. Oke? Semangat semua ya, belajar matematika lagi. Kalau kita ketemu tetap semangat. Oke, guys? Oke. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kali ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup doa penutup majelis. Iya. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pertemuan depan. Alhamdulillah. Aduh. Keren Bu Asri. Ya. Aduh. Baik, Bapak Ibu, silakan untuk observer. Okay. Saya Ibu. Ya, Bu Siti, monggo Bu. Jadi kalau saya amati dari tampilannya Bu Asri tadi, untuk motivasi di awal dan juga di akhir sudah bagus sekali. Kemudian intonasi juga sudah bagus. Kemudian dari langkah-langkah pembelajarannya tadi sudah menunjukkan sintak PJBL. Kemudian untuk tambahan dari saya Bu, untuk di awal, untuk persepsi, menurut saya alangkah baiknya sebelum kita masuk ke masalah atau mengkontekskan masalah, lebih baik untuk diberi pemantapan konsep determinan dulu. Jadi seperti mengerjakan atau mengulang kembali konsep determinan. Jadi supaya anak lebih paham konsepnya. Jadi nanti kalau sudah masuk ke permasalahan soal seperti itu, jadi anak-anak sudah tidak bingung lagi untuk penerapannya. Seperti itu saja, Ibu. Terima kasih Bu Siti. Pak Darmanto nih, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Hasil pengamatan saya ini rasa-rasanya pengen sekolah lagi, dan gurunya Ibu Ustazah Asri Kanti Wilujeng. Semoga hari ini menjadi hari sekolah saya bersama Ibu Asri. Hasil pengamatan saya ini dari awal sampai akhir, alhamdulillah luar biasa tampilan dari Ibu Asri, mulai dari apersepsi sampai penguatan di tabel kriteria atau rubrik peer teaching ini. Cuman sedikit masukan untuk Ibu Asri kaitan dengan penguatan terkait konten ini, baiknya disampaikan secara umum bahwa rumus untuk atau formula untuk mendapatkan determinan ordo 2x2 itu adalah selisih atau pengurangan dari diagonal utama dan diagonal samping.
Karena kalau menggunakan huruf A, B, C, D, bisa saja berganti, maka nanti anak-anak mengalami kebingungan. Maka dari itu usul saya, baiknya di awal itu disampaikan bahwa A dan D itu adalah diagonal utama, kemudian B dan C adalah diagonal samping. Sehingga anak-anak itu paham, oh intinya konsepnya itu adalah pengurangan antara diagonal utama dan diagonal samping. Karena kalau hanya huruf, khawatirnya nanti ketika berganti angka, anak-anak mengalami kesulitan. Selebihnya seperti tadi, pengen rasanya jadi murid Bu Asri, Bu Ustazah. Terima kasih. Saya kembalikan Bu, kira-kira begitu. Baik, terima kasih untuk hasil observasi yang telah disampaikan. Kemudian Bu Asri silahkan memberi tanggapan dan refleksi. Terima kasih Bu Siti dan Pak Darmanto atas masukannya, di mana menurut Bu Siti untuk tahapan apersepsi sebelum masuk di pelajaran itu harapannya konsep dasar dari determinan matriks itu sudah dikuatkan gitu, konsepnya sudah ditanamkan betul-betul pada anak-anak. Ya Ibu, di materi saya ini ada dua tujuan, ada 2 KD yang saya berikan, di mana KD yang pertama itu KD terkait mengidentifikasi, yang KD-nya itu menganalisis sifat-sifat determinan matriks ordo 2x2. Jadi di materi saya ini untuk determinan matriksnya itu bukan masuk apersepsi, tapi masuk ke poin inti pembelajarannya. Jadi di apersepsinya ini saya membawa konsepnya dari permasalahan dulu. Tadinya niatnya begitu, tapi ternyata ada masukan dari Pak Darmanto pula, sebenarnya formula itu juga perlu ditekankan ya, tidak pakai A, B, C, D, tapi diagonal utama dan diagonal samping. Iya Pak Dar, kelewat. Padahal tuh aslinya definisi itu di bahan ajar itu sudah ada, bahwa itu menggunakan selisih dari diagonal utama dan diagonal samping. Tapi saya sempat terlupa. Nggak, terima kasih Pak Darmanto, hebat panjenengan mengingatkan saya untuk apersepsi konsep dasar di awal tadi. Justru saya masukkan di tengah-tengah. Karena pemikiran saya ini pelajaran intinya di sini. Jadi saya taruh di tengah bukan di awal begitu. Terima kasih. Itu cukup saya rasa Bu Vita. Mohon maaf Kak, kalau saya menyebut diri saya Ustadzah, karena di sekolah saya menyebut semua guru itu Ustadzah. Ngapunten. Ya Bu Asri, monggo Bu Desi. Ya, terima kasih. Sebetulnya catatan saya sudah terjawabkan di situ yang mengenai tadi. Saya bingungnya gini, ini determinan ini sudah materinya sebelumnya sudah diajarkan apa belum? Tapi kan sepertinya ini inti pembelajarannya kan di determinan ya Bu Asri ya. Nah, terus sama juga di situ tadi di awal kan disebutkan ada mengenal sifat-sifatnya. Nah terus di terakhir tadi disebutkan bahwa itu sudah ada di LKPD juga mengenai sifat-sifat determinan, ya Bu. Sudah ada, ya. Iya, benar. Tadi mungkin nggak sempat juga menayangkan ya. Iya, ya. Jadi sudah ada sifat-sifatnya. Terus di akhir waktu kesimpulan tadi jenengan menyampaikan bahwa sifat-sifat itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, untuk mempermudah misalkan yang A kali B tadi nggih. Nah, itu setidaknya disampaikannya itu di awal nggih. Jadi maksudnya penekanan jadi siswa ketika mengisikan LKPD sudah bisa menerapkan sifat-sifat itu gitu. Bukan di terakhir kesimpulan baru
maksudnya gini, maksudnya gini di awal itu juga sudah harus dibahas. Kalau menurut saya dibahaskan juga mengenai sifat-sifatnya. Jadi biar ketika mengerjakan atau menerapkan di penyelesaian masalah itu siswa juga sudah kepikiran menggunakan sifat-sifat itu. Tadi di awal kan sepertinya belum dibahas gitu loh mengenai sifat-sifatnya. Kalau saya enggak memperhatikan tadi seperti belum gitu. Padahal kan ini intinya di determinannya termasuk sifat-sifat itu inti pembelajarannya juga ya Bu Asri. Sifat-sifatnya tadi kan harusnya termasuk di inti pembelajaran juga nih. Kalau lihat indikatornya demikian, Kak Dewi. Makanya itu bukan hanya masalah. Itu saja mungkin Bu Vita. Ya. Terima kasih Ya Bu Asri, apa ada tanggapan terkait dengan materi tadi? Karena saya melihatnya juga kontennya lebih banyak di perhitungan ya Bu ya. Bagaimana? Karena kalau saya ingat kajiannya kemarin lebih ke sifat-sifat ya Bu ya. Saya di KD-nya sifat-sifat itu. Baik. Itu mungkin bagaimana Bu Asri? Konfirmasi dari Bu Asri? Sebenarnya ada Ibu dalam penjelasan materinya, tapi ya kembali lagi di waktu untuk peer teaching ini kan dibatasi. Maksud saya bukan peer teaching nantinya. Apakah Ibu ke perhitungannya atau ke sifat-sifatnya? Karena kalau kita lihat kemarin kita diskusikan KD-nya sifat-sifat. Ya, baru nanti kan karena Ibu uraikan kemudian. Oleh Bu Vita. Ya, itu maksud saya penekanan pada bagian sifat-sifat itu yang juga perlu ditonjolkan ya Bu Asri ya. Berseimbang begitu loh. Jangan sampai lebih banyak diperhitungkan. Oh gitu. Ya. Karena kalau kita kembalikan lagi ke KD, KD-nya adalah ke sifat-sifatnya. Baik Bu Asri, terima kasih. Kita lanjutkan lagi berikutnya Bu